Tertawa liar, matanya dingin, penuh cahaya kejam. Ledakan. Lalu, Kuang Dao mengeluarkan nafas yang kuat dan menakjubkan. Dewa yang sejati. Di tubuh Kuang Dao, aura alam dewa sejati meletus. Jelas, dia bukan dewa palsu, tetapi telah menembus alam dewa sejati. Ini juga cukup normal. Beberapa orang teratas dalam daftar dewa palsu telah mencapai batas alam dewa palsu, dan mereka sudah dapat memengaruhi alam dewa sejati. Namun, mereka semua telah membuka alam naga tersembunyi hanya selama 100.000 tahun, dan akan diperbaiki untuk menekannya. Ketika mereka memasuki alam naga tersembunyi, orang-orang ini akan dapat menerobos. Crazy Rod adalah salah satu karakter seperti itu. Buruk, wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng juga sangat berubah. Kuang Dao pada dasarnya adalah seorang jenius. Setelah menerobos alam dewa yang sebenarnya, kekuatan tempurnya akan semakin menakjubkan. Hahaha, Lu Ming, merasa putus asa, hari ini, kalian bertiga mati. Tertawa terbahak-bahak, nafasnya terengah-engah, gila mendengar suara pendaratan, ingin melihat ekspresi putus asa pada Lu Ming, dan bahkan melihat Lu Ming memohon belas kasihan padanya. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lu Ming hanya mengernyit sedikit. Lu Ming sedang memikirkan tindakan balasan pada saat ini. Berpura-pura tenang, aku ingin kamu berlutut di hadapanku. Ekspresi Lu Ming membuat Kuang Dao sangat tidak nyaman. Dia melangkah maju, gemetar dalam kehampaan, lalu meninju. Sebuah pukulan sebesar gunung, ditekan hingga mendarat. Memanggil, Lu Ming mengeluarkan tombak artefak tingkat menengah kelas 1 dan menusukkannya. Ledakan, senjata itu menusuk tinjunya, dan terdengar suara gemuruh. Kemudian, senjata itu hancur, dan Lu Ming terangkat keluar oleh kekuatan yang dahsyat, dan meluncur ribuan kilometer jauhnya. Hah, sekarang aku masih ingin melawan diriku sendiri, aku tidak tahu harus berbuat apa. Berbicara liar, sekarang setelah dia berhasil menembus alam dewa, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Belum lagi Lu Ming terluka parah, bahkan jika dia tidak terluka, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan menekan Lu Ming. Pada awalnya, dia terluka oleh Lu Ming dan melarikan diri saat terluka, meninggalkan Lan Sang dan Huang Chengan sebagai orang yang dipermalukan. Hari ini, Lu Ming akan membayar 10 kali lipat harganya. Sial, luka fisikku terlalu berat untuk memicu kekuatan tempur ganda, apalagi kekuatan tempur 3 kali lipat. Lu Ming menstabilkan tubuhnya dan mengarahkan pikirannya ke dalam hatinya, memikirkan tindakan balasan. Di masa lalu, untuk menghadapi Dragon Beastmaster, Lu Ming terkena energi Dragon Beastmaster, dan cedera fisiknya sangat parah, dan dia bahkan tidak dapat mendukung kekuatan tempur ganda. Karena memicu kekuatan tempur ganda, atau bahkan kekuatan tempur 3 kali lipat, memiliki persyaratan tinggi pada daging, dan daging tidak cukup kuat untuk mendukungnya sama sekali, dan akan terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Sekarang Lu Ming terluka secara fisik dan tidak dapat menahannya juga. Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng sangat cemas, namun sayang, mereka berdua terluka parah dan tidak dapat menolong sama sekali. Nak, jangan panik, masih ada ledakan energi di tubuh wanita tua itu. Sekarang kamu bisa masuk ke dalam tubuhmu, kamu tidak hanya bisa menyembuhkan luka-lukamu dengan cepat, tetapi juga memungkinkan perbaikanmu untuk menerobos dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara kata pengukuran terdengar. Benar-benar. Lu Ming sangat gembira. Tentu saja benar. Wanita tuamu itu terlihat menyenangkan di matanya, tetapi dia bertekad untuk melatihmu menjadi pria yang kuat. Bagaimana kau bisa jatuh seperti ini, nak? Perhatikan. Begitu volume kata ukur itu turun, Lu Ming merasakan ada energi dalam kata ukur itu. Energi ini, yang kemurniannya tak tertandingi, tampaknya tidak memiliki kotoran apapun dan dapat dengan mudah dimurnikan. Memperbaiki. Lu Ming bekerja keras untuk meregenerasi energi ini. Tiba-tiba, energi massa itu disempurnakan dan menembus jauh ke dalam tubuh Lu Ming. Cedera Lu Ming pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalam tubuh itu, keempat api magis yang telah mengering juga menyala dan bertambah kuat. Napas Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih kuat. Oke. Daorot juga merasakannya, matanya menyipit. Anak ini jahat, mari kita bicarakan ini. Metrot bukan omong kosong, langsung ditembakkan, berdarah bagaikan gunung, menderu menuju pendaratan. Berdengung, senjata panjang di tangan Lu Ming terus bergetar.
Pada saat ini, Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda, sebuah senjata, dan dia bangkit kembali, dan membombardir dengan kekuatan Dao-Dao yang dahsyat. Penuh energi, kali ini Lu Ming menangkis tinju Dao yang gila itu. Diblokir, Yue Linglong, mata Wu Zifeng berbinar-binar. Dao gila, bahkan jika kau berhasil menerobos, kekuatan tempurmu tidak akan ada lagi. Mata Lu Ming bagaikan bintang, napasnya makin tinggi, dan segera mencapai puncaknya. Anak ini, matilah demi aku. Terkejut karena kegilaan, dan kemudian geram, kekuatan ilahi mendidih, menunjukkan keterampilan ilahi. Tinju yang mendominasi. Tinju ganda Kuang Dao meledak secara beruntun, dan rentetan pukulan, seperti jatuhnya komet, jauh lebih mengerikan dibandingkan saat mereka berada di alam dewa virtual. Namun, kekuatan tempur Lu Ming saat ini juga sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tristrikes telah menembus level kedua. Memanggil. Lu Mingxi memperagakan jurus pertama 3 serangan pemusnahan dunia, yang menghancurkan langit. Senjata itu melesat keluar, melesat menghantam langit, dan terus-menerus menghantam kekuatan tinju jalan gila itu, satu demi satu, diledakkan oleh Lu Ming. Sosok Lu Ming mendekati Kuang Dao dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, situasi senjata Lu Ming berubah dan menjadi lebih kuat. 3 kali kekuatan tempur kata prajurit, picu. Ledakan. Lu Ming menyapu bersih dengan satu tembakan. Senjata itu sebesar gunung, yang membawa kekuatan luar biasa. Ini adalah kekuatan tempur puncak Lu Ming saat ini. Kekuatan tempur semacam ini telah membuat mata Kuang Dao mengecil untuk sementara waktu. Kuang Dao tidak ragu-ragu mengeluarkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba berlipat ganda. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya telah meningkatkan kekuatan bertarung mereka hingga ekstrim, dan mereka terus bertarung di udara, bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung dalam lusinan gerakan. Sejujurnya, kekuatan Kuang Dao sangat kuat. Dia sudah berada di posisi kelima dalam daftar dewa palsu. Sekarang dia telah menembus level dewa sejati, dan kekuatan tempurnya telah meroket. Itu tidak sebanding dengan alam dewa sejati biasa. Tahukah Anda, Kuang Dao mampu mengalahkan eksistensi dewa sejati ketika dewa virtual berwujud 9, kini ia menerobos alam dewa sejati, belum lagi dewa sejati yang berwujud pertama, ia pun mampu membunuh dewa ganda. Pemukulan dan pemenggalan kepala bukanlah sebuah konsep. Oleh karena itu, setelah beberapa perang, Lu Ming masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan ditekan berulang kali. Ayo cepat, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga sangat cemas. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menyegarkan pil itu dan ingin memulihkan tenaga sesegera mungkin. Asal mereka berdua bisa memulihkan kekuatannya, mereka tidak akan takut pada kegilaan. Lu Ming, mati, mati. Meraung liar, pada saat ini, dia terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Lu Ming jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali dia bermain melawannya. Ini hanya 5 tingkat kekosongan. Tidak pernah terdengar ada orang yang memiliki kekuatan sekuat itu. Awalnya dia mengira bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming dengan menerobos alam dewa yang sebenarnya, tetapi ternyata tidak demikian. Dia tentu saja tidak tahu bahwa terakhir kali dia bermain melawannya, Lu Ming tidak punya waktu untuk menggandakan kekuatan tempur dengan kata-kata pertempuran. Selain itu, 3 pemusnahan masih menjadi bobot pertama. Sekarang dia berjuang keras, dan kekuatan tempurnya secara alami jauh dari aslinya. Lu Ming dan Kuang Dao bertarung dalam lusinan gerakan berturut-turut, dan Lu Ming mundur ratusan mil. Namun saat ini, energi dalam tubuh Lu Ming melonjak dan tak berujung. Energi yang melonjak dari Liang Zijue terlalu kuat dan sangat murni, dan dapat dengan cepat diserap dan disempurnakan. Kekuatan ilahi dalam tubuh Lu Ming semakin kuat dan kuat. 4 api dewa dan Tian semakin terang dan terang. Hanya dalam beberapa saat, latihan kultivasi Lu Ming mencapai puncaknya. Puncak dari 5 tingkat alam dewa palsu. Terobosan. Lu Ming berteriak, menjalankan Qian Kun Wandao Jue, dan mulai memengaruhi alam, dan melancarkan kejutan ke arah 6 tingkat alam dewa virtual. Ledakan. Dalam tubuh Lu Ming, terdengar suara gemuruh, kemudian nafas Lu Ming tiba-tiba naik, menembus puncak dan mencapai puncak lainnya. 6 tingkat alam dewa virtual. Latihan kultivasi Lu Ming berhasil melaju ke lapisan ke-6 alam dewa palsu,
dan kekuatan sucinya begitu kuat sehingga kekuatan tempurnya juga meroket. Weng, tombak itu bergetar dan melesat, senjata-senjatanya melesat tinggi, terus-menerus mengalahkan 9 pukulan Dao yang gila itu. Wajah Kuang Dao berubah, berusaha sekuat tenaga untuk meninju, namun bertabrakan dengan tombak Lu Ming. Ledakan, terdengar suara gemuruh, langit berguncang hebat, kemudian tubuh Kuang Dao pun ikut berguncang hebat, lalu terhempas oleh kekuatan dahsyat, terpental mundur puluhan mil. Bagaimana kultivasimu? Meraung liar, penuh hal yang luar biasa. Lu Ming baru saja terluka parah tadi, dan dia tidak akan pernah merasa bersalah, tetapi tiba-tiba, luka-luka Lu Ming sembuh total, dan pecahnya kekuatan tempur masih jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali dia bertarung dengannya. Dia tadinya agak aneh, tetapi sekarang, selama perang, latihan kultivasi Lu Ming benar-benar mengalami terobosan, yang sungguh merupakan suatu keajaiban. Pasti menggunakan semacam misteri yang mengerikan, untuk kembali ke cahaya dan kembali ke cahaya, dan itu tidak boleh berlangsung lama, bunuh. Kuang Dao berteriak dalam hatinya, matanya sangat tak tertahankan, dan dia membunuh Lu Ming lagi, menggunakan kekuatan bertarung di dasar kotak. Hari ini, kamulah yang meninggal. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Dia baru saja menerobos. Tampaknya ada kekuatan yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa peningkatan latihan kultivasinya tidak berhenti. Energi yang muncul dari Quan Zi Jue terlalu kuat. Hingga saat ini, masih jauh dari kata sempurna. Memanggil, Lu Ming menggunakan jurus pertama 3 serangan pemusnahan dunia untuk menghancurkan langit. Tombak yang menyilaukan menerobos kehampaan dan membunuh orang gila itu. Ledakan, keduanya bertabrakan seperti 2 meteor. Kemudian, Kuang Dao terlempar keluar lagi, tubuhnya terus bergetar, dan ada bekas luka di tubuhnya, darah mengalir. Setelah Lu Ming menerobos tingkat ke-6 alam dewa palsu, kekuatan tempurnya sepenuhnya berada di atas jalan gila. Setelah Lu Ming mengusir Dao Dao, dia tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk bernapas, dan terus membunuh pihak lain. Ledakan, keduanya bertabrakan secara beruntun, melancarkan puluhan gerakan dalam sekejap mata. Sial, Kuang Dao meraung dalam hatinya dan sangat tidak rela. Awalnya dia datang untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh Lu Ming pada akhirnya. Dia tercekik dan ingin muntah darah. Dia mulai mundur. Lu Ming, kau telah membunuh begitu banyak dari kami. Kau pasti akan mati. Tunggu saja aku akan mencari tahu tentang akun ini bersamamu. Setelah berbicara, Kuang Dao mulai menyerang dengan gila dan ingin melarikan diri. Hari ini, kamu tidak bisa pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, menusukkan senapan, dan menusuk dengan gila-gilaan. Tetapi Kuang Dao mulai putus asa, bahkan membakar habis kekuatan sucinya, berjuang untuk memberi dampak, dan pada pandangan pertama, dia akan segera terdesak keluar. Lu Ming, tunggu aku, jangan lama-lama, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Berteriak keras dengan gila, tetapi pada saat ini, napas Lu Ming tiba-tiba naik secara tiba-tiba, napas yang mengerikan, bagaikan gelombang besar, menekan jalan yang gila itu. Murid Kuang Dao membesar tajam, dan berteriak histeris, 7 tingkat alam dewa palsu tidak mungkin, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Dia takut, Lu Ming baru saja menerobos alam dewa virtual tingkat ke-6, tetapi sekarang, ia segera menerobos alam dewa virtual tingkat ke-7, yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai kengerian. Sebelum menerobos tingkat ke-6 alam dewa virtual, boleh saja dijelaskan bahwa mungkin saja latihan kultivasi Lu Ming sudah lama mencapai puncak alam dewa virtual tingkat ke-5. Bukan tidak mungkin terobosan bisa terakumulasi. Namun, sekarang ia baru saja menembus level ke-6 alam dewa kekosongan, dan juga telah menembus level ke-7 alam dewa kekosongan. Apa yang terjadi? Ini. Di kejauhan, Yue Linglong dan Wu Zifeng saling memandang dengan demensia. Berkultivasi untuk promosi, bukankah seharusnya kita selangkah demi selangkah, ada terobosan yang berkesinambungan. Ledakan. Pada saat ini, basis kultivasi Lu Ming mencapai tingkat ke-7 alam dewa virtual, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Ledakan. Tombak itu tersapu keluar, menghancurkan semua serangan dan pertahanan jalan gila itu, memompa tubuhnya, menjerit dengan gila, setengah dari tubuhnya hancur,
tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, memuntahkan darah, dan hampir pecah menjadi dua bagian. Napasnya lemah dan telah terluka parah. Membunuh. Lu Ming membunuhnya langsung ke arah Kuang Dao, dan senjata itu bergabung menjadi tombak yang menyilaukan, membunuh alis Xing Dao. Tidak. Dao yang gila itu membuat hati dan kantong empedunya ketakutan, lalu mundur dengan liar, ingin menghindar. Tetapi sekarang Lu Mingxiu telah mencapai tingkat ketujuh alam dewa palsu, dan dia terluka parah, bagaimana dia bisa melarikan diri? Engah, pria bersenjata itu menembus alis jalan yang gila dan langsung membunuh jiwanya. Dao gila kelima dari daftar dewa palsu tumbang. Setelah membunuh Kuang Dao, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Kuang Dao dan tombaknya sendiri, lalu duduk bersila di tempat, mengkonsolidasikan kekuatannya. Tiba-tiba menerobos latihan kultivasi 2 kali lipat, kecepatan ini sungguh menakjubkan, dia harus teguh. 2 jam kemudian, luka Yue Linglong dan Wu Zifeng hampir stabil dan datang ke Lu Ming untuk melindunginya. Butuh waktu 3 hari bagi Lu Ming untuk menyelesaikan kultivasinya. Latihan kultivasinya sepenuhnya stabil di alam dewa palsu tingkat ke-7. Sungguh misterius untuk mengukur kata ini. Lu Ming mendesah. Ada ledakan energi dalam taktik kuantisasi, yang sebenarnya memungkinkan latihan kultivasinya untuk langsung menembus 2 lapisan. Jika menyebar, saya khawatir itu akan memicu gelombang besar. Wah, sekarang kamu tahu betapa hebatnya wanita tua itu. Suara pengukuran kata yang puas terdengar. Ini benar-benar hebat. Aku tidak tahu kapan kau akan memberiku energi lagi. Lu Ming berkata sambil tersenyum di wajahnya, tentu saja, semangat komunikasi, Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak dapat mendengarnya. Bah, kecantikan yang diinginkan anakmu, wanita tua itu perlu menyerap banyak energi sebelum dapat diwariskan kepadamu. Energi sebelumnya telah habis. Jika kamu menemukan harta karun yang mengandung banyak energi untuk melahap wanita tua itu, kamu dapat memiliki energi. Apakah kamu mengerti? Suara kosakata yang tidak menyenangkan terdengar. Lu Ming mengangguk sambil tersenyum masam, ternyata memang begitu, tetapi ini juga normal. Jika dia dapat memberikan energi kepadanya tanpa batas, bukankah perilaku kultivasinya akan terus meroket dan mencapai dewa sejati, dewa? Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan ide yang tidak realistis ini. Untuk berlatih bersama, itu benar-benar perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Kali ini dia berhasil menembus 2 lapisan sekaligus. Bahkan jika ada energi dalam kosakata, dia tidak dapat terus berkembang. Butuh waktu untuk menstabilkannya. Akan tetapi, karena taktik pengukuran kata memiliki efek mundur, maka taktik tersebut tidak dapat disia-siakan. Bagaimana cara menemukan harta karun yang mengandung energi kuat untuk menyerap formula kata? Lu Ming mulai berpikir. Wah, walaupun tidak ada harta karun yang mengandung energi yang kuat, aku selalu bisa menyerap energi dari dunia luar dan menyimpannya secara perlahan, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Ukur kembali kata tersebut. Apakah masih bisa seperti ini? Lu Ming gembira dan merasakannya dengan saksama. Benar saja, ia menemukan bahwa energi antara langit dan bumi perlahan-lahan datang ke arahnya, mengalir ke dalam rumus kuantitatif. Meskipun lambat, ia terakumulasi dalam waktu yang lama. Itu juga sangat mengesankan. Nak, jika kau ingin mengumpulkan energi secepatnya, aku dapat memerintahkanmu untuk pergi ke suatu tempat, di alam rahasia ini, di mana terdapat sebuah harta karun. Jika harta karun itu diserap dan dimurnikan olehku, itu akan memastikan bahwa kultivasimu dapat meningkatkan kinerjamu. Hentikan. Kata ukur menyusul. Apakah ada harta karun seperti itu? Di mana itu? Lu Ming bertanya dengan cepat, hatinya terasa sedikit panas. Dia baru saja merasakan manisnya, dan dia menantikannya. Tempat itu bernama Gua Naga Malam. Di sana terdapat giok darah naga malam, yang mengandung energi mengerikan. Asalkan kau memurnikannya denganku, dan setelah aku memurnikannya, kau memberikan energi itu kepadamu, kultivasimu juga akan meroket. Mengukur kata, oke, lanjut pasti. Lu Ming membuat keputusan. Panggilan. Setelah pertukaran volume dan rumus kata selesai, Lu Ming menarik napas dan mengakhiri kultivasinya. Lu Ming, kau bisa terus menerobos latihan kultivasi, sungguh tidak biasa. Yue Linglong melihat Lu Ming telah menyelesaikan kultivasinya, dan tiba-tiba membesar-besarkannya.
Untungnya, saya pernah mengalami semacam petualangan sebelumnya dan mengumpulkan banyak energi. Pada saat yang berbahaya tadi, saya juga terlibat dalam pertarungan yang putus asa. Tanpa diduga, saya benar-benar. Saya membiarkan si Wei sedikit meningkat. Lu Ming tersenyum. Meskipun Lu Ming menjelaskan dengan cara ini, Yue Linglong dan Wu Zifeng tetap terkejut. Ngomong-ngomong, aku tahu ada tempat bernama Gua Yelong di alam rahasia naga. Mungkin ada harta karun di sana. Apakah kita ingin menjelajahinya? Suara Lu Ming berubah. Tentu saja pergi. Yue Linglong berkata bahwa rasa ingin tahunya begitu besar sehingga ketika dia mendengar ada harta karun, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Tentu saja, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum mereka pergi, yaitu inti binatang dari binatang naga. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengumpulkan inti binatang Yulong Beast, lalu pergi dari sini. Namun, luka Yue Linglong dan Wu Zifeng belum pulih sepenuhnya, dan mereka belum pulih ke puncaknya. Segera, ketiganya menemukan tempat rahasia. Yue Linglong dan Wu Zifeng bekerja sama untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, setelah beberapa hari, luka mereka baru sembuh, dan kapasitas kultivasi mencapai puncaknya. Saat ini, masih ada 6 hari tersisa sebelum periode 3 bulan yang tersisa di sini. Segera, Lu Ming, di bawah arahan Liang Ziju, menuju Gua Yelong. Di Gua Naga Malam, jauh di alam naga yang misterius, mereka bertiga berbaris sepanjang jalan. Di jalan, akan terus ada binatang buas naga dan bunga tulang naga yang membunuh mereka, semuanya tertarik oleh kutukan naga darah di tubuh Lu Ming. Tentu saja, dengan kekuatan tempur Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng saat ini, membunuh binatang hantu dan bunga tulang naga ini, dengan mudah, berapa banyak yang harus dibunuh. Dengan cara ini, butuh waktu 3 hari bagi mereka untuk sampai di sekitar Gua Yelong yang ditunjuk oleh Liang Zewe. Sepanjang perjalanan, panen mereka juga sangat besar, membunuh sejumlah besar binatang naga hantu dan bunga tulang naga, mendapatkan banyak inti binatang dan tulang naga, ketiganya dibagi rata, dan inti binatang dan tulang naga di tangan Lu Ming juga dapat ditukar. 50.000 poin. Kali ini dia masuk, tujuannya awalnya tercapai. 50.000 poin cukup untuk menebus bobot pertama produk suci. Ini Gua Yelong. Lu Ming, apakah kamu salah? Melihat danau lala di depan, Yue Linglong sedikit tertegun. Pada saat ini, di hadapan mereka, ada sebuah danau tak berujung, bagaimana mungkin ada gua? Di sini ada banyak sekali hal yang memengaruhi indera kita. Tidak perlu dikendalikan, kita bisa terus maju. Lu Ming berkata, tentu saja, dia diberitahu oleh Liang Zewe. Ketiganya melangkah maju dan berjalan sebentar, dan tiba-tiba merasakan ada penghalang di depan mereka, menghalangi mereka di depan mereka, seperti lapisan gelembung. Jangan gunakan kekuatan ilahi untuk melawan, semakin kuat kekuatan ilahi, semakin kuat penghalangnya. Kita tidak bisa masuk, kita bisa masuk tanpa kekuatan ilahi. Lu Ming berbicara lagi untuk mengingatkan. Yue Linglong dan Wu Zi mengangguk dan melangkah maju tanpa menyerang dengan kekuatan dewa. Dengan sekali hembusan, ketiganya tampak telah melewati lapisan busa, dan pada saat berikutnya, mereka tiba di sebuah terowongan gelap. Ini, ketiganya tercengang sejenak, dan di sini, benar-benar ada pasukan besar. Yang sebelumnya semuanya ilusi. Lu Ming pun mendesah, betapa menakjubkannya susunan besar itu. Semakin banyak kekuatan ilahi digunakan, semakin kuat pula kekuatan penghalang tersebut. Orang-orang biasa menghadapi penghalang ini, dan alam bawah sadar akan menggunakan kekuatan ilahi. Dengan cara ini, mereka tidak dapat memakainya sama sekali. Hanya tanpa kekuatan ilahi mereka dapat melewati formasi besar tersebut. Yue Linglong dan Wu Zifeng menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dalam hati mereka, Lu Ming menjadi semakin tidak terduga. Lu Ming ini benar-benar hanya murid luar yang baru saja memulai. Mata besar Yue Linglong berkedip menatap Lu Ming beberapa kali lagi. Tentu saja, dia tidak menyukai Lu Ming. Dia hanya penasaran. Mari kita lebih berhati-hati. Lu Ming mengingatkan bahwa mereka bertiga berkumpul dan menuju jauh ke dalam lorong. Lorong itu sunyi dan sangat panjang. Mereka bertiga berjalan ribuan kaki sebelum lorong itu berakhir dan tiba di sebuah gua bawah tanah yang besar. Di antara gua-gua itu, hanya ada satu altar yang kosong dan menarik perhatian mereka. Di altar, beberapa rune padat,
seperti naga kecil asli, saling terkait. Di bagian atas, ada sepotong batu giok darah. Di dalamnya, sebenarnya ada naga darah kecil, yang berjalan-jalan. Pada tempat-tempat lain di altar juga bertatahkan aneka jenis permata dengan warna-warni yang berbeda. Itu batu dewa berwarna-warni. Tiba-tiba, Yue Linglong berteriak, matanya berbinar, menatap permata berwarna-warni itu. Batu dewa berwarna-warni. Lu Ming bingung karena dia belum pernah mendengar tentang permata ini. Itu benar-benar batu dewa yang berwarna-warni, batu dewa yang berwarna-warni. Batu itu dapat memurnikan pil penyembuh dan memiliki efek perbaikan yang kuat pada tubuh dewa. Bahkan jika dewa terluka, batu itu dapat diobati. Batu itu dapat dijual dengan harga yang mahal. Mata Yue Linglong berbinar. Lu Ming juga terkejut dalam hatinya, dan kemudian matanya menjadi panas. Sungguh sangat berharga untuk dapat memurnikan pil penyembuh yang bermanfaat bagi para dewa. Makin tinggi tingkat kultivasi, makin kuat tubuh, dan makin sulit pulih jika terluka. Semakin kuat perbaikannya, semakin sulit pemulihan dari cedera. Misalnya, Lu Ming, yang mempraktikkan kitab suci surgawi yang tidak dapat dihancurkan, berada di alam surgawi, tetapi luka yang paling parah pun dapat sembuh dengan cepat, dan vitalitasnya sangat menakjubkan sehingga dikatakan abadi. Akan tetapi, itu untuk pengembangan menjadi di bawah alam dewa, agar dapat memperoleh efek yang kuat. Dan sekarang, basis kultivasi Lu Ming telah mencapai alam dewa virtual tingkat ke-7, betapa kuatnya tubuh dewa, dan sekarang dia terluka dan disembuhkan dengan Tianjing abadi, yang tidak berpengaruh sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk penyembuhan dengan pil ajaib. Berguna bagi yang kuat yang berkultivasi tinggi, nilainya secara alami lebih besar. Batu dewa berwarna-warni, yang dapat digunakan untuk membuat dewa berguna bagi para dewa, dapat dibayangkan nilainya yang tinggi. Wah, tunggu sebentar, jangan pergi. Pada saat ini, suara kata pengukur tiba-tiba terdengar, Lu Ming melompat besar, dan dengan cepat memanggil, tunggu, jangan lewat. Karena pada saat ini, Yue Linglong dan Wu Zifeng hendak mendekati altar dan mengambil batu dewa berwarna-warni di atas. Dipanggil oleh Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga terkejut dan berhenti. Apa yang terjadi? Yue Linglong bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming tidak berbicara. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Di depan, ada formasi besar. Begitu kamu melangkah masuk, aku khawatir kamu akan terjebak oleh formasi besar itu. Kata Liang Zewe. Pertempuran besar lainnya. Alis Lu Ming berkerut. Susunan besar alam semesta gurun yang luas jauh lebih dalam daripada misteri alam surgawi. Dengan pencapaian Lu Ming dalam metode susunan, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Ada formasi besar, bagaimana cara mendapatkan Yulong Blood Jade? Lu Ming menanyakan kata taktik dengan rohnya. Tentu saja kamu harus menemukan mata formasi besar itu, hancurkan formasi besar itu. Halo, perang cemberut, kamu kenal dengan pria, Zen, kamu seharusnya memiliki pemahaman tentang medan perang, bisakah kamu menerobos dan menemukan mata formasi besar ini? Liang Zewe berkata menentang kata-kata itu. Lu Ming melompat dalam hatinya. Apakah itu susunan lain yang merupakan salah satu karakter kuno? Ketika Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa ada efek magis yang luar biasa pada pembentukan formasi tersebut. Omong kosong, aku mencarinya. Suara Zhan Ziju yang kuat terdengar. Hei, apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa? Hari ini kau mengatakannya dengan jelas, kalau tidak aku dan kau tidak akan selesai. Kosakata itu berteriak, seluruh huruf melompat-lompat, seolah-olah akan bergegas menuju taktik kata pertempuran. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, satu kata saja, malah akan menghasilkan karakter yang aneh. Zhan Zijue terlalu malas untuk memperhatikannya, dan tampaknya sedang mencari solusinya. Hahaha, akhirnya ada yang datang. Tepat pada saat itu, di dalam gua, tiba-tiba terdengar suara tawa. Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng terkejut. Mereka tidak menyangka masih ada orang di gua ini. Siapa? Yue Linglong minum, dan mata ketiganya melihat ke belakang altar. Pada saat itu, di belakang altar, sebuah sosok keluar. Setelah orang ini bersembunyi di altar, altar tersebut hanya menghalangi sosok orang tersebut, dan nafas telah menyatu dengan sangat baik, mereka tidak menemukannya sama sekali. Ini adalah seorang pria muda, tampak berusia 20-an,
sangat tampan, dengan temperamen yang luar biasa. Terlebih lagi, nafas orang ini sangat kuat, dan itu juga merupakan dewa yang nyata. Di sini, beberapa orang datang lebih awal. Saudari-saudari, bintang di bawah langit. Pemuda itu mengepalkan tangannya. Apa, kamu bilang kamu adalah bintang langit? Tidak mungkin. Yue Linglong berteriak tidak jelas ketika mendengar nama itu. Lu Ming dan Wu Zifeng sedikit terkejut, mengapa Yue Linglong memiliki reaksi yang begitu besar ketika dia mendengar nama itu, dan menunjukkan hal yang mustahil. Adik ini memang bintang di langit. Pemuda itu tersenyum. Linlong, siapakah bintang langit itu? Tanya Wu Zifeng. 100.000 tahun yang lalu, daftar dewa virtual Kong Xuanzong menduduki peringkat pertama, disebut bintang langit, tetapi 100.000 tahun yang lalu, alam rahasia naga dibuka, dan bintang langit memasuki alam rahasia naga. Kurasa dia telah jatuh. Jalan Yueling. 100.000 tahun yang lalu, daftar dewa palsu adalah yang pertama. Lu Ming dan Wu Zifeng sama-sama berkedip. Apakah orang ini benar-benar bintang kosong? Saudara-saudara, aku memang bintang langit. Aku memasuki alam rahasia naga 100.000 tahun yang lalu. Aku tidak jatuh hanya untuk mendapatkan harta karun di sini. Aku melewatkan waktu untuk keluar. Beberapa saudara dan saudari datang tepat waktu. Di altar ini, ada batu dewa berwarna-warni, dan sepotong batu giok darah naga. Itu semua adalah harta yang tak ternilai, tetapi semuanya bertatahkan di altar ini dan sulit untuk dilepaskan. Beberapa saudara dan saudari baru saja membantu saya. Lepaskan dan kita akan membaginya secara merata. Bintang langit, jangan percaya padanya, ada formasi besar di sini, anak ini terjebak oleh formasi besar itu, jadi dia tidak bisa keluar. Begitu kamu mendekati altar, kamu juga akan terjebak oleh formasi besar itu, dan akan berbagi tekanannya, jadi, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos pertempuran besar. Rumus kata ukur disebut, taktik kuantifikasi lahir dalam tahun-tahun yang tak berujung. Meskipun mereka tidak pandai dalam metode pembentukan, mereka masih memiliki penglihatan. Tunggu sebentar, Lu Ming menghentikan Yue Linglong dan Wu Zifeng yang ingin bergerak, lalu menatap bintang-bintang di langit, saudara Kong, karena batu-batu dewa berwarna-warni dan giok darah hantu ini sangat sulit untuk disingkirkan, lebih baik kau dan kami pergi dulu. Panggil lebih banyak pembantu, dan tembak bersama, itu akan jauh lebih mudah. Tidak, Kong Zixing berkata, harta karun terbatas. Jika lebih banyak orang yang dipanggil, bagaimana cara membaginya? Beberapa murid dan saudari, jangan ragu. Saya telah mempelajari altar ini selama 100.000 tahun, dan saya sangat mengenalnya. Singkirkan harta karun di atas. Benarkah? Lu Ming tersenyum, membuat Yue Linglong dan Wu Zifeng sedikit terkejut. Cepat bantu aku, bintang langit berseru, tampak sedikit tidak sabar. Oh, kamu tidak perlu menelepon. Aku sudah melihat ada formasi besar di sini. Kamu terjebak dalam formasi besar ini. Kamu tidak bisa keluar sama sekali. Jadi, kamu baru terjebak selama 100.000 tahun. Jika kita melangkah maju, kita juga akan menjadi besar. Jika kamu terjebak, kamu dapat membantu kamu berbagi tekanan. Setelah itu, kamu bisa keluar, kan? Lu Ming tersenyum. Apa? Yue Linglong dan Wu Zifeng mengubah ekspresi mereka. Bintang di langit, tetapi wajahnya muram, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar melihat alisnya dan melihat niatnya. Jangan menebak, datanglah ke sini dan turunkan harta karun di sini bersama-sama. Suara bintang kosong itu mulai meningkat, dan ada keagungan yang tak diragukan lagi. Pada awalnya, tetapi keberadaan peringkat nomor 1 dari daftar dewa palsu adalah pintu luar. Seseorang secara alami memiliki rasa martabat. Pada saat itu, di antara orang luar, hanya sedikit orang yang berani tidak mematuhinya. Namun, Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng semuanya sangat manusiawi. Bukannya maju, ketiganya malah mundur beberapa langkah. Baiklah, bagus sekali. Kalau kau tidak masuk, aku akan menarikmu masuk. Bintang yang kosong itu bicara dengan acuh tak acuh, memalingkan mukanya sepenuhnya, dan nafas yang kuat dan menakjubkan keluar darinya. Bintang langit memalingkan mukanya seluruhnya, menghela napas dalam-dalam, bagaikan air pasang, menekan pendaratan tiga dewa sejati. Wajah Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng semuanya berubah.
Kultivasi bintang kosong bukanlah dewa sejati, tetapi tiga dewa sejati. Jelas, bahkan jika pihak lain terperangkap dalam alam misterius naga selama bertahun-tahun, bahkan setelah terperangkap oleh susunan besar di sini, kultivasi masih merupakan terobosan, mencapai tiga dewa sejati. Sikat, sikat, sikat. Bintang kosong itu melesat, dan dia melambaikan tangannya, dan semua telapak tangannya adalah cetakan telapak tangannya, menutupi Lu Ming dengan tiga orang. Menembak, Yue Linglong berteriak, lalu segera menghadapi bintang di langit itu. Dia tidak berani ambil pusing sedikit pun. Begitu dia bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Wu Zifeng juga mengambil tindakan. Berbagai serangan bertabrakan dengan telapak bintang langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam gua ini terdengar suara gemuruh yang dahsyat, berbagai serangan terus-menerus meledak, energinya meluap-luap, dan telapak bintang langit berhasil dikalahkan. Dalam sekejap mata, beberapa orang memainkan lusinan trik, Lu Ming, Yue Linglong, Wu Zifeng, tiga orang mundur, bintang kosong, layak menjadi yang pertama dalam daftar dewa palsu 100.000 tahun yang lalu, dan kekuatan bertarungnya luar biasa, tidak sebanding dengan Tian Jiao biasa. Kalau saja dia tidak terjebak oleh formasi besar di sini, perilaku kultivasinya tidak akan menjadi tiga dewa sejati, dan dia sudah mencapai kondisi yang menakjubkan. Namun, kekuatan ketiga Lu Ming juga luar biasa. Bintang kosong dan ketiga pemain itu telah terkejut selama beberapa langkah. Kekuatan. Di mata bintang yang kosong itu, ada juga ekspresi terkejut. Tampaknya tiga orang Lu Ming dapat memblokir serangannya. 100.000 tahun yang lalu, di daerah Xuanzong terluar dari Xuanzong, dia tidak memiliki lawan di level yang sama. Sekarang, basis kultivasinya jauh di atas tiga Lu Ming, dan dia tidak menekan ketiganya sekaligus. Tanpa diduga. Lihat, kau bisa menghentikanku dengan beberapa trik, bergulinglah untukku. Bintang langit itu minum dengan dingin, melangkah keluar, dan melihat telapak tangan, dan jejak telapak tangan itu muncul lagi, menghantam ketiga orang itu, kekuatan di antara setiap gerakan, itu lebih kuat dari sebelumnya, memberikan tekanan yang sangat kuat. Wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng menjadi sangat bermartabat dan mengubah kekuatan ilahi mereka secara ekstrim. Dan Lu Ming, terus-menerus memicu trik kata perang. Ledakan. Setelah percobaan terus-menerus, Lu Ming akhirnya membangkitkan kekuatan bertarung 3 kali lipat. Hai, hai, Lu Ming mengerahkan 3 serangan penghancur pertama untuk menghancurkan langit. Dalam sekejap mata, muncul bunga-bunga api yang bermekaran, bagaikan meteor, yang bertabrakan dengan telapak bintang langit. Di dalam gua, suara gemuruh kembali terdengar. Harus kukatakan bahwa bintang langit itu memang sangat kuat. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan datang, tubuhnya tiba-tiba surut, tubuhnya penuh dengan ki dan darah, dan dia hampir muntah darah. Dia tidak tahu bahwa bintang langit bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi dia telah melakukan kultivasi 3 kali lipat dari dewa sejati. Serangannya hampir diblokir oleh Lu Ming sendirian. Lu Ming hanya berada di lapisan ke-7 dari alam dewa virtual. Tanpa diduga, aku terjebak selama 100.000 tahun, dan Kong Xuanzong benar-benar menunjukkan kejeniusan yang luar biasa, tetapi hari ini, harimu akan segera berakhir. Di mata bintang yang kosong, ada peluang pembunuhan yang tebal, dan kecemburuan yang mendalam. Ya, itu cemburu. Kekuatan bertarung dan bakat Lu Ming jelas jauh di atasnya, dan dia akan membunuh mereka sepenuhnya. Sikat. Begitu dia bergerak, Lu Ming hendak bertarung, dan ketiga orang Lu Ming bergabung bersama dan berencana untuk mencobanya. Namun, saat bintang-bintang di langit mendekati mereka, serangkaian rune tiba-tiba muncul di tanah. Rune-rune ini terang, penuh energi, dan aneh. Pada saat yang sama, ada rune pada bintang di langit, yang persis sama dengan rune di tanah. Rune-rune ini bagaikan potongan-potongan tentakel, melilit tubuh bintang langit dengan erat. Sosok bintang langit itu tiba-tiba terhenti, dia terhenti di udara, dan sulit untuk menyelamatkannya ke depan. Dia terjebak oleh formasi besar dan sulit untuk meninggalkan area formasi besar itu. Mata Lu Ming berbinar dan berkata kepada Wu Zifeng dan Yue Linglong. Brengsek, bintang kosong itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Jika dia ingin menerobos formasi besar itu, tidak ada yang akan membantu.
Dia tidak bisa menerobos blokade. Sepertinya kau tidak bisa keluar. Lu Ming mencibir, menunjukkan ekspresi mengejek. Kalian semua, cepatlah dan bergulinglah ke arahku. Bantu aku menghancurkan formasi sialan ini. Kalau tidak, tunggu aku keluar. Aku harus menghancurkan mayat kalian. Melihat bintang luar angkasa tidak bisa menyerbu keluar, dia berteriak liar dan mulai mengancam mereka. Apakah kamu masih ingin naik? Sekarang, kamu adalah seekor ikan di papan, kamu telah menjadi sasaran hidup, tidak memohon kepada kami, tetapi juga mengancam kami, benar-benar mencari jalanmu sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin. Kudengar bintang Kongsing ini berpikiran sempit dan kebencian harus dilaporkan. 100.000 tahun yang lalu, Kong Xuanzong menduduki peringkat pertama dalam daftar dewa imajiner. Bukan dia, tetapi orang lain, yaitu orang yang dia bunuh. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, jika dia keluar, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Yue Linglong berkata dengan dingin. Kalau begitu singkirkan dia, kata Wu Zifeng juga. Bagi orang-orang seperti Skystar, jika mereka menyinggung, mereka harus menyingkirkannya, dan mereka tidak akan menderita tanpa akhir. Menembak, Lu Ming langsung menembak, berdiri di kejauhan, menyerang senjata, dan membunuh bintang di langit. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga menembak, menggunakan trik mematikan untuk membunuh bintang langit. Bintang kosong itu melesat untuk melawan, menyerang ketiga orang Lu Ming, semuanya selangkangan. Sendiri kau ingin membunuhku dan bermimpi. Bintang yang kosong itu minum dengan dingin, matanya sangat muram, dan kejahatannya sangat tak tertahankan. Ketiga Lu Ming menyerang terus-menerus, tetapi mereka semua diblokir oleh bintang langit. Latihan mereka tidak sebaik bintang di langit, dan mereka berdiri di kejauhan untuk menyerang, dan kekuatan serangan mereka secara alami diabaikan. Lu Ming mengerutkan kening. Dengan cara ini, sungguh sulit bagi mereka untuk berbicara tentang pembunuhan bintang kosong itu. Jika Anda tidak bisa membunuh bintang langit, giok darah naga, dan batu dewa berwarna-warni, Anda tidak akan mendapatkannya. Formasi besar ini memiliki beberapa susunan kematian. Begitu diserang, kekuatan susunan besar itu akan melonjak. Lu Ming, kau serang susunan kematian itu. Pada saat ini, suara Zanzi Jue terdengar, dan dia akhirnya menemukan beberapa mata dari formasi besar ini, dan segera menginstruksikan Lu Ming cara menyerang. Oke, mata Lu Ming berbinar, senjatanya berubah, dan senjatanya berbalik, bukannya menyerang bintang di langit, melainkan menyerang ruang terbuka. Ledakan. Ketika senjata Lu Ming menyerang tempat terbuka itu, susunan besar rune tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatannya meningkat. Demikian pula, rune yang melilit bintang di langit juga meningkatkan kekuatannya. Seperti seutas tali baja, kekencangan bintang kematian harus dipotong menjadi beberapa bagian. Ah, apa yang terjadi? Sial, apa yang kau lakukan? Bintang kosong itu tiba-tiba berteriak ngeri, lalu tubuhnya bergetar dan memuntahkan darah. Mati, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, dan serangan lain keluar, menyerang mata kematian dari susunan besar, membuat kekuatan susunan besar menjadi lebih kuat. Bintang yang kosong itu tidak dapat menahannya sepenuhnya, sebuah retakan muncul di tubuhnya, dia memuntahkan darah di mulut yang besar dan terkena pukulan yang keras.